Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Zaun Alfamiari. Di sini saya akan mengaplikasikan pembuatan neraca saldo yang akan dilanjutkan dengan pembuatan jurnal penyesuaian dengan Microsoft Excel. Ada tambahan langkah dari pembuatan buku besar kemarin. Nah, tambahannya ini untuk tambahan total ini untuk dihapus terlebih dahulu. Hapusnya memang harus manual yang diajarkan. Hapusnya harus sampai spacebar-nya, karena kalau nggak sampai spacebar untuk rumus pada pembuatan neraca saldonya akan ada kesalahan. Ya, ini semuanya sudah dihapus. Bisa kita lanjutkan untuk pembuatan neraca saldonya. Untuk pembuatan neraca saldonya, kita bisa mengcopy dari account ini. Ini dari nomor akun sampai nama akunnya bisa langsung kita copy. Kita move copy, move pen, create copy. Sini kita rename sheetnya dengan pesan neraca saldo. Nah, setelah itu jangan lupa untuk memberikan keterangan di sini tentang perusahaannya. Langsung kita ambil dari sini aja. Kita copy, kita paste ke sini. Nah, ini kita ganti jadi neraca saldo. Kita tambahkan satu sheet dan kita tambahkan di sini, kita tambahkan kolom transaksi di bawahnya kita tambahkan debit dan kredit. Ini kita tulis saldo, di bawahnya debit dan kredit. Nah, ini bisa kita pakai langsung. Nah, ini kita rapihkan dulu. Setelah itu kita kasih border. Nah, semuanya kita berikan border.
slide. Nah, setelah itu untuk memasukkan debit dan kreditnya, ini ada rumus. Rumusnya adalah sama dengan sum if dalam kurung berdasarkan akun BB, akun buku besar yang telah kita buat, koma. Nah, karena kita mengambil dari nama akunnya, jadi koma B7, koma lagi karena saya menggunakan koma, dan debit karena ini ada pada saldo akun debit. Tutup kurung, enter. Nah, jadi kita langsung copy aja ke bawah, mengikuti. Setelah itu kita lihat totalnya berapa. 1.564.600. Cukup besar. Nah, ya, hasilnya masih sama. Kita lanjut. Untuk rumus yang kreditnya sama, sum if, tapi bedanya dia ada pada akhirannya. Akhirannya dia menggunakan debit. Ini sama pada B7, kredit BB. Tutup kurung, enter. Nah, ini sama, kita copy juga ke bawah. Nah, agar lebih rapi, kita bisa berikan kita format accounting warna forward. Accounting, hilangkan nolnya dan simbol. Selesai. Setelah itu, nah ini kan baru debit dan kredit berdasarkan neraca buku besarnya. Nah, kita ingin menghitungnya nih dengan rumus sama dengan if jika debit lebih besar dari kredit, maka debit dikurang kredit, koma 0. Nah, ini kita langsung copy ke bawah. Kurang 1. Nah, untuk rumus pada kredit ini juga sama, hanya sebaliknya aja. If kredit lebih besar dari debit, maka kredit dikurang debit. Nah, kita copy ke bawah. Kita lihat sini terus. Nah, kita lihat jumlah sumnya. Kita bisa tahu apakah balance antara debit dan kreditnya. Nah, ini bisa kita lihat di sini. Di sini semuanya sama, jadi balance. Kita lanjut kepada step selanjutnya. Untuk step selanjutnya, di sini kita akan membuat jurnal penyesuaian. Dan jurnal penyesuaian ini bisa kita ambil bentuk formatnya hampir sama dengan jurnal umum. Jadi di sini kita langsung copy aja sheet jurnal umum. Kita move or copy, create a copy, move to end. Oke. Nah, ini kita rename jadi jurnal penyesuaian. Nah, jangan lupa ininya kita ganti penyesuaian
enter. Nah, ini kita delete dulu. Delete. Ini juga kita delete semua. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita lihat dari soal untuk jurnal penyesuaiannya. Nah, ini dia. Berikut adalah informasi penyesuaian bulan Januari 2020. Jadi ini tuh tanggal 31 semua. Dari hasil perhitungan fisik, persediaan pada tanggal 31 Januari 2020 sebesar 200 juta. Jadi ini bisa dibilang persediaan akhir. Di sini kita langsung hitung aja untuk menghitung HPP. Kita buat di sini aja dulu. Maksudnya adalah persediaan awal yang ada pada neraca saldo. Kita tulis di sini. Nah, ini kita tulis neraca saldo, kita lihat nih. Persediaan sebesar 120 juta. Jadi kita masukkan di sini 120 ditambah pembelian dan neraca saldo pembeliannya adalah 3.824.000 atau 3.804.000. Pembelian ditambah pengangkutan pembelian ini kita lihat lagi neraca saldo. Nah, ini di sini kita lihat biaya angkut pembelian 510 juta. Kita tulis 510.000. Setelah itu dikurangi dengan potongan pembelian lihat potongan pembelian di sini 208.500 atau 208 juta 500. Setelah itu dikurangi dengan retur pembelian. Lihat di sini retur pembeliannya adalah 275 juta. Tulis di kredit 275 juta. Jangan lupa untuk membuat komanya. Nah, setelah itu dikurangi persediaan akhir yang tadi pada soal 200 juta diketahui kan. Kita tulis persediaan akhir sebesar 200 juta. Jadi bisa kita hitung di sini. Ini kita hitung langsung di sini. Lalu sum ini dikurang dengan ini ada kekurangan kurang sum hasilnya 377.500. Nah, jadi ini HPP-nya nih, kita bisa tahu ini adalah HPP-nya. Jadi untuk menghitung HPP pada tanggal 31 Januari 2020, di sini kita bisa tulis langsung ke harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan ini dengan nomor akun 610
sebesar ini, kita lihat ya, 3.770.500. Terus tambah persediaan, ini langsung pencatatannya ya, dengan nomor akun 140 sebesar 200 juta ditambah retur pembelian. Ini saya ambil dari contoh dari buku. Untuk HPP-nya seperti ini, 275.000 ditambah potongan pembelian dengan nomor akun 520 sebesar 208.500. Itu dikurangi dengan pembelian pada kredit sebesar 3.824.000 itu dikurangi biaya angkut pembelian pada kredit 510.000, dan persediaan juga, ini persediaan akhir pada kredit. Nah, selesai. Ini bisa kita cek di sini, totalnya 4.454 kepada 4.454 untuk pencatatan HPP-nya. Setelah itu kita lanjut pada transaksi kedua. Kita lihat persekot asuransi yang telah menjadi biaya pada bulan Januari sebesar 100.000. Berarti ini tadinya ada asuransi yang dibayar dibuka dan ini terjadi pengeluarannya. Jadi di sini biaya asuransi karena sudah menjadi biaya. Ini biaya asuransi pada nomor akun 620 dan persekot asuransi kredit dengan nomor akun 150 sebesar 100 juta. Kita lanjut pada penyesuaian berikutnya. Sini, BHP yang masih tersisa adalah 30 juta. Nah, ini bisa kita lihat nih, yang tersisa 30 juta, berarti berapa yang terpakai, berapa yang terbuang. Kita lihat di sini. BHP awalnya adalah 150 juta. Di sini jurnal penyesuaian terhitung tersisanya 30 juta, berarti ada dikurangin, berarti kita tahu di sini ada pengurangan BHP sebanyak 120 juta. Jadi di sini kita lihat beban BHP atau biaya bahan habis pakai dan nomor akun 615 kepada bahan habis pakainya, yaitu 100 dengan nomor akun 130 sebesar 120 juta. Kita lanjut pada transaksi berikutnya. Bangunan disusutkan, jadi penyusutan pembangunan pada bangunan sebesar 100 juta ya. 100 juta. Jadi di sini kita tulis biaya penyusutan bangunan atau beban penyusutan pembangunan pada nomor akun 616 ini beban kepada akumulasi penyusutan pembangunan dengan nomor akun 181 sebesar, karena susutan 100 juta jadi kita tulis 100 juta. Setelah itu lanjut pada transaksi berikutnya, penyusutan peralatan kantor 65 juta. Nah, ini sama kayak tadi bangunan, terjadi penyusutan sebesar 65 juta. Jadi di sini kita tulis biaya penyusutan pada peralatan kantor
di debit dengan akumulasi penyusutan peralatan kantor pada kredit. Biaya penyusutan peralatan kantor ini ada pada nomor akun 617 kepada akumulasi penyusutan peralatan kantor dengan nomor akun 191 sebesar 65 juta. Kita lanjut pada penyesuaian berikutnya. Terdapat hutang gaji penjualan dan hutang gaji kantor 10 juta. Nah, ini kita bikin satu-satu aja. Hutang gaji penjualan. Nah, ini kita tulis hutang gaji penjualan nomor akun 612 kepada hutang gaji 210 sebesar 12 juta. Ini juga 12 juta pada kredit. 12 juta. Dan hutang gaji kantor. Hutang gaji penjualan dan hutang gaji kantor. Hutang gaji ini dimasukkan pada beban. Jadi biaya gaji kantor ini dengan nomor akun 618 biaya gaji kantor kepada sama hutang gaji sebesar 10 juta, kreditnya juga 10 juta. Kita lanjutkan kepada penyesuaian berikutnya. Kerugian piutang diperkirakan sebesar 2% dari saldo akhir bulan. Nah, di sini kita bisa tahu nih, kita harus mencari kerugian piutangnya ini dulu. Tapi saldo nama akunnya ini dia biaya kerugian piutang pada cadangan kerugian piutang. Biaya kerugian piutang pada debit dengan nomor akun 611 debit dengan cadangan kerugian piutang 121. Nah, ini bisa kita hitung nih. Tadi rumus kerugian saldo akhir bulan. Nah, ini bisa kita hitung nih dari neraca saldo nih yang akhir bulan. Nah, ini langsung aja kita lihat piutang dagang. Tadi kan ini ada jurnal penyesuaiannya biaya kerugian piutang atau piutang yang diperkirakan tidak terbayarkan. Kita lihat pada nih piutang dagangnya ini 775.000 ini tulis 775.000 dikalikan 2% ada 15.500.000. Jadi ini yang diperkirakan tidak terbayarkan. Di sini biaya kerugian piutang sebesar 15.500 dan cadangan kerugian kredit juga 15.500. Kita lanjut ke penyesuaian berikutnya. Biaya sewa yang dibebankan adalah 150 juta. Nah, ini langsung aja. Nomor akunnya biaya sewa adalah 619. Karena tidak ada perhitungan kredit, jadinya di sini langsung pada kas sebesar 150 juta. Ini juga 150 juta. Nah, selesai sudah jurnal penyesuaian dan neraca saldo. Langkah berikutnya akan dilanjutkan pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.